Kembali kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk menjadi penuntun hidup kita. Kiranya kasih penyertaan Tuhan tetap menemani kita dalam menerima firman-Nya. Dan sebelum kita membaca landasan renungan kita hari ini, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru ini yang Tuhan masih berikan untuk kami kembali lagi merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga bagi kami yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan kami mampu hidup di dalam firman Tuhan, karena kasih Tuhan terus menyertai kami. Inilah doa dan penyerahan diri kami Bapa, ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita akan membaca landasan renungan kita, firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama, jemaat yang dikasih Tuhan dari rumah masing-masing dan kami dari sini. Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, demikian isinya. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema bersukacitalah di dalam Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, kembali kami menyapa kita semua. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan makna di balik firman Tuhan yang telah kita baca, ada satu kisah yang saya mau ceritakan bagi kita semua. Ada satu kisah tentang seorang pemuda yang sedang bersusah hati. Ia sedang bersusah hati karena kehilangan mata pencahariannya. Usahanya bangkrut alias gulung tikar, padahal ia sudah berencana akan menikahi seorang gadis pujaan hatinya. Ia tidak hanya memikirkan biaya pesta pernikahannya nanti, ia juga tidak hanya memikirkan bagaimana menghidupi keluarga barunya kelak, tetapi juga ia bersusah hati karena harus memikirkan ada hutang-hutang yang harus dilunasi akibat usahanya yang bangkrut itu. Terlebih lagi, di dalam keluarganya selama ini, ia masih kerap diandalkan oleh kedua orang tuanya untuk menyekolahkan kedua adiknya. Di dalam kekalutan itu, hatinya susah, dia tidak lagi semangat melakukan apapun, dia bingung harus berbuat apa, dia tidak selera makan. Kira-kira bisa kita bayangkan ya, situasi pemuda ini tadi. Di dalam kesusahan hatinya, dia benar-benar tidak mampu memikirkan solusi apa yang bisa ia cari. Sampai suatu saat tanpa disangka-sangka ada seseorang yang datang melunasi hutang-hutangnya dan menawarkan untuk menanamkan modal untuk ia memulai kembali usaha yang baru. Kira-kira jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana respon pemuda itu? Kesusahan hatinya, ya, kegalauannya, semangat yang patah, seakan-akan sirna dalam sekejap, bagaikan durian runtuh. Ia merasa senang luar biasa. Ia merasa sangat sukacita dan semangatnya kembali. Adakah dari kita yang pernah punya pengalaman yang sama seperti pemuda ini? Kalau pernah, tentu kita bisa rasakan dan membayangkan rasa sukacita yang dirasakan si pemuda ini tadi.
Adalah suatu sukacita sekali ketika kita sedang dalam kesusahan, lalu ada yang bersedia menolong. Ya. Perasaan sukacita, rasa syukur, terharu menjadi satu. Dan demikianlah yang dirasakan Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ini. Mari kita sama-sama mendalami apa makna di balik Mazmur pasal yang ke-32 ini. Umat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 ini merupakan doa ucapan syukur pemazmur yang dalam hal ini adalah Raja Daud. Ini adalah ungkapan kebahagiaan karena telah diampuni dosanya, sehingga ia bersaksi kepada bangsanya. Pengalaman hidupnya ia hendak bagikan kepada orang banyak, seperti yang ia katakan di ayat yang ke-8 yang telah kita baca tadi. Dia katakan bahwa aku hendak mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, katanya. Raja Daud ingin semua orang mengalami kebahagiaan seperti yang ia rasakan. Karena apa? Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di ayat yang pertama. Kalau kita baca di ayat yang pertama, dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini adalah sukacita, pengalaman nyata dari Raja Daud sendiri. Apakah dosa Raja Daud? Cuman yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam kisah hidup Raja Daud, pernah sekali ia menyukai istri seorang panglima perangnya, yaitu istri Uria yang bernama Batsheba. Kita boleh membaca kisahnya di kitab 2 Samuel 11 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Daud melihat istri Uria dan dia menyuruh orang untuk membawa Batsheba kepadanya. Lalu setelah itu Batsheba pun mengandung anaknya, anak Raja Daud. Sehingga ia pun berusaha untuk menutupi kesalahannya itu dengan menyuruh Uria pulang ke rumahnya agar bisa bersama-sama dengan istrinya. Dan Uria tidak akan curiga mengapa istrinya bisa mengandung. Namun apa yang terjadi? Ketika dia hendak menutupi kesalahannya itu, justru Uria yang orangnya setia terhadap raja dan terhadap Tuhan, demi menjaga tabut Tuhan, ia tidak pulang. Dan ia malah tidur di depan pintu istana. Karena itu, ia pun mulai berpikir kembali bagaimana cara menutupi kesalahannya itu. Lalu dia memanggil salah seorang dari hambanya dan memerintahkan Yoab untuk menempatkan Uria di dalam pertempuran yang paling hebat di barisan terdepan. Dan ketika dia sudah sampai di barisan terdepan, Daud menyuruh Yoab untuk meninggalkan Uria supaya ia mati terbunuh di medan perang. Boleh kita baca di kitab 2 Samuel 11 ayat yang ke-14. Hingga akhirnya Batsheba pun bisa dimilikinya. Nah, inilah dia dosa Raja Daud. Ya, Raja Daud berusaha menutupi kesalahannya dengan berbuat kesalahan yang lain. Hingga pada akhirnya Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memberi peringatan kepada Raja Daud. 2 Samuel pasal yang ke-12. Dan sejak saat itu Raja Daud pun mengakui dosanya kepada Tuhan dan beroleh pengampunan. Ia merasa sukacita, merasa lega karena dosanya telah diampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Daud bersaksi dalam pasal yang ke-32 ini bagaimana kehidupannya ketika dia belum mengakukan dosa-dosanya. Ia merasakan bagaimana hidupnya terbelenggu, merasakan tertekan siang dan malam, sebagaimana yang tertulis di ayat yang ketiga dan ayat yang ke-4. Dia katakan, tulang-tulangku menjadi lesu, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Artinya apa? Artinya Raja Daud mau mengatakan bahwa tidak ada sukacita,
Malah adanya beban ketika dosanya itu terus dia tutup-tutupi. Hingga pada akhirnya pun ia mengaku dosanya kepada Tuhan. Tidak lagi dia sembunyikan seperti yang dikatakan di ayat 5. Disitulah baru ada sukacita. Dengan kata lain, ketika ada pengakuan dosa, maka akan ada pengampunan dari Tuhan. Dan upahnya adalah sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang ingin disampaikan Raja Daud dan ingin diajarkannya kepada semua orang agar semua orang mengikut apa yang telah dilakukannya. Bahkan Raja Daud memakai gambaran kuda atau bagal sebagaimana yang dicontohkannya di ayat yang ke-9. Dia katakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali dan kekang. Artinya apa? Raja Daud mau mengatakan bahwa kuda adalah binatang yang harus diatur dengan kekang. Karena kalau tidak, ia tidak akan patuh. Sama seperti binatang bagal. Bagal itu sejenis keledai, di mana di beberapa artikel menerangkan bahwa bagal ini adalah keturunan campuran kuda dengan keledai. Ia biasa ditunggangi atau membawa beban sebagaimana yang dikatakan di Yesaya 66 ayat yang ke-20, di mana bagal ini dipakai oleh orang Israel saat keluar dari pembuangan. Tampak di sini bahwa Raja Daud hendak mengajar setiap orang agar berakal. Tanpa dikekang pun tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Tidak menjadi bebal, karena orang-orang yang mencoba menutupi dosanya itu bebal namanya. Orang-orang yang demikian, yang bebal, pada akhirnya akan susah sendiri akibat dosanya itu. Ajaran ini mengingatkan kita pada kata-kata bijak yang mengatakan begini. Sekali berbohong, akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Di mana seringkali untuk menutupi kebohongan semula, orang harus berbohong lagi, dan lagi. Demikian pula cara kerjanya dosa. Satu dosa menyebabkan dosa-dosa berikutnya. Karena apa? Untuk menutupi dosa sebelumnya, ia harus berbuat dosa lagi. Ini yang terjadi pada Raja Daud. Itulah sebabnya ia berkata, banyak kesakitan yang diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi kasih setianya, sebagaimana yang dikatakan di ayat 10. Artinya apa? Raja Daud ingin menggambarkan bahwa sesungguhnya kehidupan orang yang berdosa itu penuh dengan penderitaan. Karena hatinya dipenuhi dengan beban, pergumulan. Ya. Tetapi orang yang percaya, yang mau mengaku dosa kepada Tuhan, itu akan beroleh kasih setia Tuhan. Ini menjadi pengalaman nyata bagi Raja Daud. Ketika ia mau mengakui dosanya, ia pun menjadi lega. Dan ia pun bersukacita karena beroleh pengampunan dari Tuhan. Pengampunan yang Raja Daud peroleh bukan karena kuat dan hebatnya, melainkan karena semata-mata karena kasih Tuhan. Bisa kita bayangkan rasa syukur dan bahagia yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur ini, seperti mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan sama seperti kisah hidup pemuda yang ditolong ketika ia mendapatkan kesusahan yang berat yang sudah diceritakan di awal renungan kita ini. Jadi demikianlah berharganya pengampunan dari Tuhan. Maka itu Raja Daud mengajak untuk bersukacita di dalam Tuhan, mengaku dosa di dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dan orang-orang jujur. Dia katakan di ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah
respon kita atas ajakan Raja Daud dalam Mazmur 32 ini? Tentu kita tahu bukanlah hal mudah untuk Raja Daud mau mengakui dosa-dosanya. Karena apa? Karena untuk mengaku dosanya, dia harus melewati masa-masa menyangkal perbuatannya. Ia mengeraskan hati, lalu ia pun harus menerima hukuman dari Tuhan. Di mana anaknya dan Batseba waktu itu mati karena perbuatannya itu telah sangat menista Tuhan. 2 Samuel 12 ayat yang ke-14. Bahkan Raja Daud juga harus melawan rasa malu karena mendapat teguran yang keras dari Tuhan melalui Nabi Nathan. Namun ketika ia menyadari dosanya, ia tidak mengeraskan lagi hatinya dan mengaku bahwa ia sudah berdosa sehingga ia beroleh pengampunan dari Tuhan. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan, sehingga memampukan Raja Daud mengajar dan mengajak setiap orang untuk bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bersukacita di dalam Tuhan. Apa kira-kira maknanya? Kalau kita ditanya, apa sajakah hal-hal yang bisa membuat kita sukacita? Mari kita jawab dalam hati kita. Apakah ketika semua keinginan kita terpenuhi, kita sukacita? Ketika kita sehat-sehat, sukses, sebagai orang tua, kita punya anak-anak yang sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan hidup kita, dan sebagai anak, kita sudah berhasil dalam studi, berhasil dalam karir, dan lain-lain sebagainya. Apakah itu yang membuat kita sukacita? Kalau iya, lalu bagaimana ketika kita harus menghadapi sakit penyakit, keadaan ekonomi yang terpuruk, atau mungkin anak-anak kita sudah lulus sarjana tapi belum juga dapat pekerjaan, atau ada yang sudah bekerja tapi belum berjumpa jodoh, atau mungkin ada juga yang sudah berumah tangga tapi belum mendapat keturunan. Hidupnya juga secara ekonomi tergolong miskin. Apakah kita tidak bisa bersukacita? Apakah itu yang membuat kita kehilangan sukacita? Sesungguhnya sukacita bukan tergantung situasi yang ada di sekitar kita. Karena sukacita merupakan kondisi rohani yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang telah dipulihkan. Ada perdamaian antara kita dengan Tuhan, seperti yang dirasakan oleh Raja Daud, bahwa mereka yang bersukacita itu adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, yang mau mengaku dosa pada Tuhan. Maka dengan kata lain, bersukacita di dalam Tuhan adalah sebuah kondisi batin yang tetap tenang walau ada masalah, walau ada kesusahan. Bukan tergantung situasi yang ada. Kenapa? Karena meskipun ada kesusahan, meskipun ada masalah, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong dan akan memberi kekuatan. Seperti kesaksian Rasul Paulus di dalam penjara di ayat invokasio kita hari ini, Filipi 4 ayat yang ke-4. Dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa? Karena sukacita bagi Rasul Paulus bukanlah asal sudah bebas, melainkan karena Tuhan yang beri kekuatan meskipun ia di dalam penjara. Maka mari pulihkanlah hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan akan selalu mencari kita, yang diumpamakannya domba yang hilang. Sebagaimana dalam bacaan kita yang pertama, Lukas 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di mana diceritakan perumpamaan tentang seseorang yang memiliki 100 ekor domba. Hilang satu, lalu ia cari sampai dapat. Dan setelah ia dapat, ia bersukacita. Ini adalah gambaran sukacita Tuhan karena ada satu orang berdosa yang telah bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
minggu ini dinamakan Minggu Letare. Ya. Artinya nyatalah. Mengingatkan kita akan penderitaan Kristus dalam menyatakan kasih yang nyata kepada kita umatnya. Maka di Minggu Pasion yang kelima ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk ikut memikul salib Kristus. Ingat bahwa hidup mengikut Tuhan bukanlah hidup tanpa persoalan. Setiap doa langsung dijawab Tuhan. Semua keinginan kita terpenuhi, sudah pasti sukses. Bukan. Ingat kata Tuhan Yesus di Matius yang ke-16 ayat 24. Bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Persoalan hidup akan selalu ada, ya. Persoalan hidup akan selalu ada, baik itu masalah keluarga, ekonomi, sakit penyakit, dan lain-lain. Namun sukacita bisa tetap kita rasakan ketika kita hidup mengikut Yesus. Karena dengan mengikut Kristus, kita akan diberi kekuatan untuk menjalani setiap persoalan hidup. Jadi hubungan dengan Tuhan itulah sumber sukacita yang utama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengeraskan hati dan menutup-nutupi dosa hanya akan menambah beban di hati kita. Berapa tahun lagi kah kita akan hidup di dunia ini? Tidak ada yang tahu. Maka marilah selagi kita masih hidup, hiduplah dalam persekutuan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita menjalankan kehendak-Nya. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur karena Engkau masih memampukan kami menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi garam dan terang di dalam kehidupan ini. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.